Syahmat kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila arwahi masyayikhina wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa limusannifi hadzal kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa adaman nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Thumma qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh Ahmad Suhaimi, atau disebut juga kata Syekh Suhaimi. Ini ulama Syafi'i, ya. Ulama Syafi'i, lahir tahun 1800-an. Ya. Kalau kita lihat semasa dengan Tuanku Imam Bonjol, semasa dia umurnya. Jadi pengarang yang nuliskan ini dikutipnya pendapat daripada Syekh Ahmad Suhaimi dari Wonosobo, Kang Bekasi, istilahnya kan sekarang. Ya. Kata musannif, jadi kata Syekh Ahmad Suhaimi, dia mengambil kutipan dari Syekh Sanusi. Apa katanya? Terkadang didatangkan oleh syaitan itu di dalam waham manusia nih. Terkadang datangkan syaitan itu waham, sangka manusia itu rupa yang dikehendaki Allah. Ini khatir, dan setan itu kadang-kadang begitu. Padahal dia tak pernah lihat Allah, tapi dia ngaku-ngaku, begitu ya, ngaku dia. Atau dikhayalkannya ke pikiran kita manusia nih, dikhayalkannya kepadanya, yakni terkadang syaitan menjatuhkan pada hati manusia akan merupakan Allah itu pula, sampai dirupakannya.
Jadi disinilah dituntut kita wajib kita belajar ilmu tauhid, ilmu i'tiqad, ilmu sifat 20, ilmu kalam, banyak namanya. Ya, wajib kita tuh. Kalau tidak rusak nanti. Makanya kita tidak mengenal namanya tauhid yang 3 itu bagi mereka. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, asma wa sifat. Sempit kali. Ya. Rusak nanti kita. Tak dapat sempurna akidah kita. Kullu syai'in halikun. Segala sesuatu itu rusak. Illa wajhullah. Bukan wajah. Tertuju kepada zat Allah Ta'ala. Semua itu binasa. Kecuali Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah itu qadim. Dia yang membinasakan. Dia yang mengadakan. Maka apapun yang melintas, sesuatulah itu. Yang namanya sesuatu itu binasalah dia. Walau bagaimanapun bentuk, rupa, warnanya, makhluklah itu. Atau dikhayalkan kepadanya, yakni terkadang setan menjatuhkan pada hati manusia akan merupakan Allah dengan satu rupa, atau dikhayalkan pada wahamnya, ya, dikhayalkan pada sangkanya bagi Allah mempunyai tempat, atau dijihadkan dia, dijihadkan. Nah, salah baca ya, salah baca dijihadkan katanya. Dijihadkan apa? Dibuat tempat arah. Mana pula Allah ada arahnya? Tidak di sebelah kiri, tak sebelah kanan, tak di atas, tak di bawah, tak di mana-mana. Maka salahlah orang kalau ada yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Salahlah itu. Kalau dikatakannya Allah ada di mana-mana, berarti Allah ada pada tempat. Karena namanya mana tempat. Ya. Allah tak ada pada tempat. Ya. Maka dikatakannya, atau dikhayalkan pada wahamnya, pada sangkanya, untuk Allah itu mempunyai tempat, atau dijihadkan dia. Ya, dijihadkan. Jadi tempat diarahkannya ke suatu, atau hampir. Ya. Dan jauh, dekat atau jauh, atau di dalam alam, atau dalam alam. Maha kaya Tuhan kita, tak mengambil manfaat dari apapun yang ia perbuat. Alam ni Allah yang buatnya, baik alam bumi, alam langit, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya. Maha suci Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Kaya Tuhan kita, tak berada di alam ataupun di luar alam. Kan yang namanya di dalam, di luar itu tempat. Allah wujud. Allah tu ada. Allah tu ada. Bila makan, tapi dengan tidak ada tempat bagi Allah. Ya. Bila zaman, juga tidak ada masa bagi Allah. Allah ada. Nah, beda dengan makhluk. Ya. Makhluk ada, butuh tempat, butuh masa. Tapi ke Tuhan kita tak butuh tempat, tak butuh masa, karena Dia yang menjadikan tempat dan masa. Karena kaya Tuhan kita, maka tidak ada butuh sedikit pun. Tidak ada harapnya kepada apapun. Yang ada tiap-tiap sesuatu berhajat kepada Dia. Itulah namanya iftiqar. Ya kan?
Tiap-tiap sesuatu itu berhajat kepada dia. Atau di dalam alam, atau di luar alam. Nah, alam apapun namanya, nah alam malakut, alam jabarut, alam ghaib, alamul ghuyub, apapun namanya, itu semua adalah tempat makhluk. Ya. Allah tak berada pada manapun dia. Maka hendaklah mengetahui orang yang mempunyai akal bahwasanya tiap-tiap barang yang dijatuhkan syaitan pada wahamnya, pada khayal kita, sangka kita itu hanya daripada alam jua. Itu semua ada pada makhluk. Alam itu makhluk. Ya. Jadi apapun yang dikhayalkan itu, ya, itu daripada alam, daripada makhluk. Alam itu makhluk. Selain Allah alam. Nah, itu maksudnya mungkin. Jadi apapun yang terlintas di hati, di pikiran kita kah, semuanya itu makhluk. Karena Allah bukan berasal dari sesuatu. Karena Allah bukan berasal dari sesuatu, maka tidak ada bentuknya, tidak ada warnanya, tidak ada rasanya. Yang ada adalah nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, dapat kita sesempurna ma'rifah kepadanya. Ketika kita dapatlah benar ma'rifah kepadanya, yang nyata adalah kenikmatan Allah berikan, dapat kita melihat dengan iman, merasakan dengan sungguh betul ma'rifah bahwa kebesaran Allah Ta'ala nyata pada hamba itu. Dan Allah Ta'ala itu tiada ia daripada alam, yakni tiada menyerupai alam ini. Tidak adalah makhluk yang serupa dengan Allah, dan Allah pun tidak menyerupai makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun yang menyamainya, dan Allah pun tidak sama dengan makhluknya. Sesungguhnya hendaklah kita cerdikkanlah, ya, sungguh-sungguh, cerdikkanlah akal tuh katanya. Ya. Maksudnya apa? Supaya sadar tipu daya setan itu luar biasa. Kan ada dikatakan dalam kitab Sulukus Salikin, itu kitab diringkas almarhum Tuan Guru kami Ustaz Alam Sah, yang diringkas dari kitab Minhajul Abidin. Apa katanya sana? Anggap saja setan itu seperti pencuri. Ya. Anggap saja setan itu seperti pencuri. Sedangkan engkau itu tuan rumahnya. Cobalah senantiasa engkau tunggu pencuri itu datang. Dan pencuri itu tahu dia sedang ditunggu. Apakah jadi dia mencuri? Begitulah setan kata. Jika tahulah ketika itu dia kau nanti, maka ketika apapun bisikannya engkau sudah tahu, nokoh semuanya nih, nokoh semuanya nih. Jadikah dia menjatuh ke dalam hatimu? Tidak. Begitulah kata ulama-ulama dulu itu yang ditulis oleh Tuan Guru kami. Ya. Maka situlah Ahlus Sufi itu suka mengasingkan diri dari khalayak ramai. Kenapa? Karena salah satu pelurunya nih dunia nih. Jadi setan sama nafsu nih, kalau sudah dia bergabung,
dua pelurunya, dunia dan makhluk. Apalagi akhir zaman, dunia makin indah, makhluk makin cantik, makin ganteng-ganteng. Nah begitu, akhir zaman. Itu menunjukkan fitnah lah. Kan digambarkan kepada istri Abu Lahab. Nah, siapa namanya? Siapa? Kerjanya bersolek saja, ganggu laki orang saja. Siapa namanya? Oh, Ummul Jamil, ya, ibu yang cantik, Ummul Jamilah, ya, ibu yang cantik. Cantik wajahnya, tapi tak cantik perangainya. Maka pepatah Arab berkata, laisal jamalu bi athwabin tuzayyiduna, innal jamala jamalul ilmu wal adab. Bukan dikatakan cantik itu pakaian atau hiasan yang berada di tubuh kita, tapi dikatakan cantik itu cantik ilmu, cantik pula adabnya. Pepatah Arab itu kan. Laisal yatimu qad matal walidani, innal yatima yatimul adab. Bukan dikatakan yatim telah mati kedua orang tuanya, tapi dikatakan yatim itu yatim ilmu, yatim pula adabnya. Hendaklah kita cerdikkan sungguh-sungguh bahwa setan yang menjatuhkan khayal pada waham kita itu tidak mengetahui ya dengan hakikat Tuhan kita itu. Jadi ketika dikhayalkannya kita nak membayangkan hakikat zat Tuhan, mohon petunjuk Allah Ta'ala. Ini setan ini. Setan. Nah begitu. Makanya banyak orang yang celaka itu mereka yang beramal tapi tidak dengan ilmu. Beramal tak dengan ilmu. Ngamalkan ajaran sufi, fikih tinggalkan. Celakalah begitu. Yang penting zikir. Tengah malam tunduk terus berzikir. Perasaannya datang seperti sinar yang berkilauan. Pejamkan mataku, macam bersinar-sinar lagi. Iyalah, yang mata tu bersinar begitu dia. Duit datang. Iya. Betul pula jin tu datang. Ngomong pula dia, aku Tuhanmu yang tidak ada wujudku nampak ni kan. Ngaku pula dia. Disitulah nantinya ketika saat sakaratul maut itu disuruhlah kita dekat. Khawatir nanti iblis itu datang. Sempat diiyakannya apa kata iblis itu celaka nanti. Maka ketika nak meninggal tu, yang talqin ya talqinlah, yang baca Quranlah. Iblis ni modal mandir ni, hebat kali anaknya ni. Yang satu yang iongnya talqin samping selalu bisikannya, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Bisikannya la ilaha illallah ta'ala. Yang satu di sana banyak anaknya baca Yasin wal Qur'anil Hakim. Yang satu baca Al-Muluk, yang satu baca Ad-Dukhan. Baca Quran tu sekeliling. Wah, hebat tidak tak? Iblis pun mendah-mandir dia ni. Hebat kali pengawal anak-anaknya ni. Kalau mengharap keamalan ayah maknya ni berat ni. Umpamanya. Tapi anak-anaknya sampai pulang dikawal, sampai dimasukkan pun ke pusarannya dikawalnya. Tak kubiarkan begitu saja wahai malaikat Allah, seolah-olah hati bercakap, kau mensoal mak ayahku. Luan dia minta
minta duluan. Allahumma ja'al lisanahu fasihan wa baligha 'indal jawab minas su'al munkari wa nakir fi qabri. Kalau maknanya Allahumma ja'al lisanaha fasihan wa baligha 'indal jawab minas su'al munkari wa nakir fi qabriha. Kenapa? Jaminan Nabi, waladan salih da'alah, anak yang soleh mendoakan mak ayahnya diijabah oleh Allah Ta'ala. Nak pulang pun tak biarkan begitu saja. Assalamualaikum ma, Assalamualaikum ya, Assalamualaikum ya ahlal qubur, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Sambil pulang pun berjalan dia, mulutnya tak berhenti. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Terus mulut sampai di rumah tanah. Kata muka nak kira tunggu makan orang ni kan lupa sama ayahnya. Ini dia. Sampai di rumah makan tidak. Anak perempuan di kamar baca Quran juga lagi. Ya, hebat. Tak ada sempat kita nak nyoal ni. Tunggu malam pula soal ni tidur. Kita bab ayahnya maknya ni kita. Kan kurang amalnya ni. Nak tidur pun dikawalnya. Dia punya Fatihah dulu, dia pun berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Malaikat giring kepala, tidur pun dikawal sama ayahnya. Jaminan Nabi juga kan, kalau berdoa ketika nak tidur untuk orang tuanya, maka Allah pun amankanlah orang tuanya tersebut. Beginilah. Tiap waktu dia pun kirimkan terus doa. Begitu ya, doakan. Tapi kalau yang anak awak kecil meninggal, dah pasti dia. Yang tak pasti awak. Ngangkatnya beda. Mana ngangkatnya? Kalau yang begini ngangkat lagi nih, masih ada lagi marabbuka man nabiyuka. Tapi kalau begini ngangkatnya, anak-anak namanya. Ya, sabar sebagai celengan lah buat kita ya. Dan tiada ia melihat baginya. Iblis itu tak pernah tahu kepada Allah atasnya, karena telah maklum bahwasanya zat Allah Ta'ala itu terdinding pengetahuan makhluk. Ya, udah nyata sudah. Yang namanya zat Allah Ta'ala terdinding, ya, tak bisa dilihat oleh makhluk. Maka kita pun disuruh mengenal sifat-sifat Allah, membawakan kita ma'rifah kepada zat Tuhan kita. Ma'rifah kepada zat Tuhan kita dengan sebenar-benar kenal. Maka dalam kitab Al-Hikam itu kan katakannya, lemah pendapat, lemah berfikir. Dari yang didapat itulah orang yang mendapat. Artinya ketika sadar dia bahwa akal fikirnya tak akan dapat melihat zat Tuhan, itulah orang yang ma'rifah. Tapi kalau ada orang mengatakan nampakku Tuhan, celaka dia, itu orang yang bodoh tuh. Mana pula nampaknya Tuhan? Ya. Dan apabila kita ketahui tidak ia melihat atasnya, maka betapa yang merupakan Allah, dan betapa Allah ia rupakan yang tidak mempunyai rupa, dan tiada pula syaitan dapat jalan mengenal akan Tuhan. Ya. Syaitan tak diberikan Allah jalan untuk ma'rifah, sehingga dirupakanlah pada waham, pada sangka makhluk ni, daripada barang yang dilihatnya, daripada ajram. Ajram. Apa ajram itu? Mufradnya jarmun. Jarmun.
di Melayu ke jirim, benda ya, ajram jamak taksir, ya kan, jamak taksir. Jadi setan tuh dirupakannya pada makhluk ini, dilihat-lihatkannya lah daripada ajram, benda-benda tuh, benda-benda makhluk nih, ngaku-ngaku Tuhan, begitu. Yang alawiyah, yang di atas, alawiyah itu di atas, dan yang sufliyah, yang di bawah, atas dan di bawah. Karena Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tak di atas, Allah tak di bawah. Dan barang yang didengar daripada khabar seperti arash, surga, sungai, pohon kayu, bukit, apalagi yaqut, dan laut, daripada zabarjad. Zabarjad ini batu hijau kekuning-kuningan yang sangat indah, ya. Dan sekaliannya itu semua adalah baharu, ya. Semuanya itu baharu, lagi ma'dum, ya, tiada. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tiada baharu dan tiada ma'dum. Tiada ma'dum apa maksudnya? Tiada berwujud. Itu dia. Tiada ma'dum itu tak berwujud, itu maksudnya. Jadi Allah Ta'ala itu bukan baharu, tiada baharu dan tiada ma'dum. Karena Allah Ta'ala itu tiada ma'dum, maka tak bisa dirupa-rupakan, ya. Karena Tuhan kita tiada ma'dum, kata, maka apapun yang berupa nak menyerupai Allah wajib ditolak. Itu semuanya adalah salah, ya. Segala sesuatu yang nak menyamai Allah, nak merupakan, ya, kepada Allah, wajib ditolak, ya. Wajib ditolak. Nah, kemudian maka apabila engkau lawan akan dia dengan dalil dan burhan, maka hujahkan pula akan kamu dengan katanya, jikalau tiada Allah Ta'ala bertempat demikian, maka di mana ia? Dan jikalau tiada ia berupa baginya, maka betapa ia, bagaimana rupanya, begitu. Maka kehendaknya itu hendaklah menghampakan dan menafikan yang menjadikan alam ini. Maka hendaklah engkau jawab itu semua. Apa dia? Engkau katalah, tiada mengenal Allah melainkan Allah. Jadi, ya. Tiada mengenal Allah melainkan Allah. Araftu Rabbi bi Rabbi. Itu kata Syekh Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Aku kenal Tuhanku dengan Tuhan. Ya, aku kenal Tuhanku dengan Tuhan. Artinya kita kenal Allah karena Allah itu yang telah mengenalkan kita dengan Dia, dengan ridhonya, dengan pertolongannya, maka kita kenal kepada Allah. Kalau tak ditolongnya, takkan kenal kita. Ini dia. Maka Syekh Abu Yazid kan menangis terus. Menangis. Kenapa Tuhan menangis? Katanya, ya, kusangka aku yang ingat kepada Tuhanku. Tidak, Tuhanku yang telah mengingatkan aku kepadanya. Begitulah kata ulama sufi, ya. Sultanul Ariful Izami wal Arifus Samadani Sayyid Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Kemudian dan agama itu dua, isi agama itu dua. Kalau tidak
dia iman, syirik. Nah, itu dia. Jadi, maka betul agamanya beriman, rusak agamanya syirik. Dan bagi akal itu juga ada hadnya, tiada dapat melampaukan daripada hadnya. Bermula lemah kita daripada mendapatkan itu. Nah, ya. Lemah kita artinya apa? Akal itu tak bisa. Nah, akal itu tak bisa. Pikir kita tak bisa untuk melihat zat Tuhan itu mustahil. Lemah kita daripada mendapatkan itu. Dapat, yakni tidak kita ketahui. Itulah makan ketahui. Ini tadi yang saya katakan. Lemah pendapat dan dapat. Itulah orang yang mendapat. Ketika sadarlah kita, katanya, kita lemah, takkan mungkin kita dapat melihat hakikat zat Tuhan. Itulah yang dinamakan orang yang ma'rifah. Nah, itu dia. Dinamakan orang yang ma'rifah. Ya. Jadi pada kitab ini indah kali bahasanya. Ya. Bermula lemahlah kita daripada mendapatkan itu. Dapat, yakni tak kita ketahui. Itulah dinamakan diketahui. Nah, maksudnya apa? Lemah kita, lemah akal kita, sadar kita, takkan bisa kita melihat hakikat zat Tuhan. Itulah orang yang mendapat. Itulah orang yang ma'rifah. Ketika dia sadar, takkan mungkin kita lihat hakikat zat Tuhan. Karena hakikat zat Tuhan itu tak berupa, tak berwarna, tak berasal dari apapun. Nah, itulah orang yang ma'rifah. Dan tiada lazim daripada ketiadaan mendapatkan akal kita akan dia itu, tiadalah ia. Tak bisalah ya, lemahlah akal kita. Ya, yang ada kita disuruh tafakkar fi khalqih. Pikirkan saja Allah ciptakan ini. Selamatlah iman kita itu. Nah. Dan telah berdiri dalil. Nanti dia. Atasnya sabit Allah. Jauharul Mahud. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayat. Ya. Jauharul Mahud halaman 12. Ya. 12. Kalau saya salikin berapa, Bu? Oh iya. Dapat Ibu? Dapat. Sini ada. Sini. Nah. Ibu tengok. Bismillah. Tanpa ya. Hikayat. Ini Bu. Ya. Nah, ya.
Baik, itulah ya, bismillahirrahmanirrahim, hikayat bahwasanya dua orang bersaudara adalah salah seorang daripada keduanya itu abid ya. Salah seorang daripada keduanya abid yang berbuat ibadah, dan yang satu lagi itu dan yang satu tuh ya, ketikanya apa, dan yang satu lagi itu melebih-lebihi atas dirinya dengan syahwat ya. Dengan syahwat ke nafsunya. Dan adalah yang abid itu bercita-cita hendak melihat iblis. Yang abid itu beramal, dia cita-citanya hendak melihat iblis. Masa pula beramal nak nengok iblis? Tapi dikabul Allah nanti itu ya. Kan gawat ini ya. Beramal awak nak mencari ridha Allah ya, supaya kita pun terhindar dari iblis. Dia tidak nak mencari iblis di mana, cuma ada bentuknya, pesek atau mancungkah dia, kan itu kan iblis. Aneh-aneh saja nih kadang-kadang kita nih ya. Macam tempat kami juga ada juga macam-macam orang kampung, orang Melayu. Tapi kalau nanti acara pesta tahap dia dari mulai kawin sampai nyurat ke anaknya mesti ada kuda kepang. Nyala-nyala dia orang kampung, dia mau acara kepang. Dan kepang macam-macam aja. Nanti kalau ada jalan kepang Bahipat, baca doa Nabi Sulaiman ya. Pandangi aja. Mudah-mudahan asal dicambukkan jerit doang. Sudahin pergi cepat ya. Ganggu namanya itu ya. Kan bukan ya. Jadi salah seorang itu keinginan nafsunya, si abid itu hendak melihat iblis. Maka pada satu hari melihatlah ia akan iblis, dan berkata iblis baginya, hai, menyesal atas engkau telah menyesal atas engkau telah engkau sia-siakan umurmu 40 tahun dalam menegahkan dirimu dan apa itu Bu? Dan apa itu? Manfaat apa itu? Apa itu Bu? Hah? Nah, Ibu nih ada nampak? Ada itu, apa itu bacaannya? Hah? Dan manfaat kan ya? Dan manfaat akan badan kau, padahal tinggal lagi umurmu itu 40 tahun, dan ikut olehmu akan nafsumu pada segala keinginanmu. Maka berkatalah yang abid pada dirinya, aku hendak turun pergi, muwafaqah, sepakatlah dengan saudaraku di bawah itu, untuk makan dan minum ya, segala yang lezat-lezat pada masa 20 tahun. Kemudian aku tobat dan aku berbuat ibadah 20 tahun yang tinggal lagi umurku. Maka turun ia kepada saudaranya atasnya itu, dan saudaranya di bawah jaga ia ya, daripada mabuk. Sadarlah saudara daripada mabuk arak. Maka ketahui ia akan dirinya di dalam kelakuan yang sangat jahat. Sesungguhnya telah kencing ia atas kainnya dan badannya, padahal ia tercampak atas bumi lagi di dalam gelap. Maka berkata ia pada dirinya, telah aku binasakanlah umurku dalam maksiat dan saudaraku dalam taat dan ibadah, maka aku masuk neraka dan ia masuk surga.
kemudian berniat ia hendak tobat dan hendak berbuat ibadah serta saudaranya, maka naiklah ia kepada saudaranya atas niat taat dan ibadah, dan turun saudaranya atas niat maksiat. Tergelincir kakinya, jatuh atas saudaranya, mati keduanya. Maka dihasyarkan, dikumpulkanlah abid, ya, hasyar itu dikumpulkanlah si abid atas maksiat, dan dihasyarkan yang asi itu atas niat taat dan ibadah. Kesimpulannya gini. Ini kalau kita kaitkan nanti ke kitab Hikam, yang artinya gini katanya, kemaksiatan yang membawa ketaatan lebih mulia ketimbang ketaatan membawakan engkau senang. Itu dia katanya dalam kitab Hikam. Kemaksiatan yang membawakan kita ketaatan, maksudnya apa? Maksiatnya itu membawakan dia tobat kepada Allah. Lebih mulialah orang yang begitu ketimbang orang yang taat, membawakan bangga dia dengan amalnya. Itu. Jadi bagi kita, kesempatan hidup ada di atas dunia ini, gunakanlah untuk menghadapkan diri kita kepada Allah Tuhan kita. Menghadapkan diri kita apa maksudnya? Menghambakan diri kita. Maka menghambakan diri kita berarti kita hendak sungguh-sungguhlah mengenal Allah Tuhan kita tuh. Kalau sudah kita kenal Allah Tuhan kita, kenallah diri kita tuh. Kalau sudah kita kenal diri kita tuh, baru sadarlah kita siapa kita ini sungguhnya, dan untuk siapa kita, baru tahulah kita tuh lemah. Apalagi hikmah terkandung cerita ini, beramal itu tak terlepas yang namanya ilmu. Ini kan si abid ini kan tak berilmu nih. Ya. Tak berilmu. Dan sekarang ini banyak kali pun ya. Lebih kita takutkan lagi apa? Alim mengaku berilmu. Nih. Merusak ya. Kalau si abid mengaku berilmu, merusak dirinya aja. Tapi kalau sudah alim mengaku berilmu, mengaku dia pada tak berilmu, dia rusak umat ini. Na'udzubillah. Ini beribadah pula nak tengok Tuhan, sedangkan kita saja pun membaca Fatihah. Apa sunat kita baca terlebih dahulu? Kata Imam Nawawi, setiap engkau membaca suratul Fatihah dalam solatmu, sunat kau berta'awuz terlebih dahulu. Nah, rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, sunat berta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baru baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus dia setiap membaca. Sedangkan dalam kalimat tersebut kita bermunajat, kita bermohon pada Allah berlindung daripada setan yang terkutuk. Masa pula kita nak nengok setan? Ini kan salah. Salah dia. Awak berdoa, Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin. Ya. Awak berlindung jangan supaya jumpa dengan tipu daya setan tu. Ya tidak. Allahumma inni as'aluka an anzura syaitan. Ya Allah, aku mohon kepadamu mendak melihat setan. Bodohnya itu, salah tu ya. Cara begitu. Tentunya kita minta Allahumma rzuqnal hidayati wat taufiq. Ya, kita minta petunjuk ya, nikmat Allah, hidayah dan taufiknya. Tak. Hikayat lagi.
didatangkan dengan seorang pada hari kiamat, maka mengambillah ia akan suratan amalnya dengan tangan kanan, maka mendapatlah ia padanya akan pahala haji dan perang sabil dan sedekah yang tiada ia kerjakan akan dia pada dunia. Maka berkatalah ia, hai Tuhanku, ini bukan suratanku ya Allah, tiada aku berbuat sesuatu demikian itu. Firman Allah Ta'ala, ini surat engkau, dan kau berkata, jika ada bagiku harta, aku tidak mengerjakan haji dan bersedekah dan perang sabil. Aku ketahui benar niat engkau itu, maka aku berikanlah dia pahala demikian. Sekaliannya makin menunjukkan atas bahwasanya niat hendak berbuat kebajikan itu dapat pahala. Jikalau tak dikerjakan akan dia sekalipun, maka segianya bagi kita hendak berniat hendak berbuat sekian bagi kebajikan apabila kuasa atasnya. Dijelaskan lagi ini penjelasannya dalam kitab Jawharul Mauhub, di mana nantinya ketika hamba itu dikatakan berada dalam surga, datang malaikat membawakan pahala haji, pahala zakat, gitulah. Hamba pun berkata, wahai malaikat Allah, aku tak pernah mengerjakan haji dan zakat. Ini salah mungkin, bukan kepadaku nih. Kata malaikat Allah, wahai hamba Allah, Allah tu tak pernah salah. Allah tu maha tahu isi hati hamba. Engkau yang tak pernah haji, engkau tak pernah berzakat, karena engkau diuji dengan susah. Tapi dalam dunia engkau tak pernah mengatakan susah. Yang ada di hatimu itu berdoa, ya Allah, kalaulah ada rezekiku kau berikanlah dalam dunia ini kesempatan kepadaku, aku akan laksanakanlah ibadah haji dan umrah, dan aku ingin berzakat ya Rabb. Beginilah doa dia. Tak pernah dibercakap kepada makhluk, kalau aku ni adalah beratlah, tak mungkinlah. Enggak boleh begitu. Janganlah. Tengok kawan sebelah bersedekah, berzakat, pandanginya aja. Kalau aku ndak kali aku berzakat begitu. Tapi kalau nengok dia gaya cuma aku ni, tak ada beratlah ni. Tak mungkin aku mengharapkan anak, katanya. Ini cakap-cakap mak-mak yang lancang ni kadang-kadang. Kan mak-mak sini ya. Kadang-kadang ada lagi yang kadang lancang juga. Apa kabar nek? Sehat? Alah, sehat orang tua lah, tak lama je lagi ni. Usah cakap-cakap ke? Ibu sini tak begitu. Salah lah. Macam berani kan tak pulang dia. Nanya sehat kok. Sehat nek? Alhamdulillah sehat. Kalau sehat kan? Udah. Itu aja. Ini mak panjang terus. Alhamdulillah sehat. Ya sehat orang tua lah. Kalau macam nek ni tak ada diharap ke. Tak lama je lagi ni. Mulutnya sambil senyum. Tak lama lagi ni. Berapa banyak cucu duluan pulang daripada nek? Ya? Tak bisa itu. Jangan begitu, Bang. Itu macam orang putus asa dia. Janganlah. Cukuplah. Dia tanya kabar pula. Alhamdulillah. Engkau sehat kan? Sehat. Nah, cukup. Jangan panjang-panjang lagi bahasa, ya. Maka hendaklah berniat dengan menuntut ilmu. Ya, tengok tu ya. Kenapa? Jaminan Allah. Jaminan Allah itu orang yang menuntut ilmu dan orang yang berilmu dijamin oleh Allah. Tuh. Berniat dengan menuntut ilmu akan keridhaan Allah Ta'ala dan akan negeri akhirat. Menghilangkanlah jahil, menghilangkanlah bodoh pada dirinya dan daripada orang yang jahil, dan menghidupkanlah agama ini. Dengan ada ilmu hiduplah agama ini.
Karena bahwasanya kekal agama Islam itu dengan ilmu, dan tidak sah zuhudnya hamba dan takwanya hamba. Ingat ya, dikatakan bahwa tidak sah zuhudnya hamba itu, takwanya hamba itu, melainkan dengan ilmu. Zuhud dia, takwa dia, tapi kalau tidak berilmu, tidaklah, salahlah itu. Cemana mau beramal? Apa contohnya? Di rumahnya bajunya cantik, baju kokonya, jubahnya, nak pergi ke masjid, orang ngaji tak mau, carinya yang buruk-buruk kali. Ya, kau itu pula bang, biar aja lah, biar tengok orang aku ni macam wali, macam biasa pegang, usah sombong-sombong awak. Salah nih, usah sombong-sombong, itu sombong namanya tuh. Di situ tuh kan setan tuh, ya begitu. Ya, ada yang cantik, pakailah yang cantik. Ada yang nyaman, pakailah yang nyaman. Yang sedap dia dipakai. Ya. Ini baru 5 menit dipakai, udah bau badan. Nah, ada yang pula rezeki Allah berikan begitu, yang bagus, pakailah yang bagus. Nikmat kita. Tahunya ibu solat, pakai mukena di rumah, pakai yang sedap dipakai. Sejuk di badan. Ini duit banyak, parasut yang dibelinya. Yang harga 35, 40, ya gitu harganya kan. Di sana nanti datang ya, kenapa? Ada nanti dari kelompok ini mau sedekah-sedekah, mau kena, berebut mak-mak itu datang. Saya pandangi aja. Ya, tak usah. Udah berebut kata ngasih mau kena, yang mau kena yang hangat jadi kasih, yang panas jadi kasih itu. Kalau ndak ngasih, katakan ke rumah, atau jumpa ini, pakai bu ya. Setidak-tidaknya sedaplah di badan, makainya. Itu dia. Ya. Sedap. Oh, iyalah. Kemudian, dan berniat syukur atas nikmat iman dan akal dan sehat badan, dan jangan berniat dengan menuntut ilmu itu akan berhadap kepada manusia kepadanya. Jangan sempatnya, katanya, engkau nuntut ilmu itu supaya manusia itu datang sama engkau. Jangan seperti itu. Dan mendatangkan dunia pula, na'udzubillah, ya, berlindung kita kepada Allah Ta'ala. Jangan jadikan sebagai ladang dunia. Dan kemuliaan pada raja-raja, karena orang berpangkat senang kali dekati ustaz-ustaz tuh sebagai pelurunya, atau balik itu ya, awak jadi peluru buat itu kadang-kadang. Ya. Dan lainnya daripada dunia, maka tiadalah dapat fadilah menuntut ilmu yang tersebut itu. Na'udzubillah, berlindung kita kepada Allah Ta'ala ya. Dan hendaklah bagi orang menuntut ilmu itu memeliharakan apa? Adabnya yang terutama. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya? Ya.
Insya Allah dapat. Iya, karena udah nuju ke Tuhan, tak sama macam makhluk nih. Nah, jangankan begitu, doa saja pun, doa saja pun, ketika doa yang baik awak, ya, maka kebaikan itu didatangkan Allah dulu kepada orang yang berdoa. Nah, itu dia. Datangkan Allah dulu kepada orang yang berdoa, itu dia. Ya, salawat. Yang pasti solawat yang paling afdol solawat ya dari Nabi. Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Bagaimana kami bersalawat kepada engkau ya Rasulullah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu wajib, itu paling afdol. Ya bagus, banyak solawat. Ini pokoknya kata Nabi, siapa yang berselawat kepadaku sekali saja, 10 rahmat Allah balas, 10 kali 100 rahmat Allah balas kepada kita. Nah, cuma selawat yang paling tinggi derajatnya yang datang dari Nabi. Itulah selawat seperti kita baca dalam sembahyang, dan selawat Ibrahimiyah, itu yang paling tinggi derajatnya. Baru itu salawat datangnya daripada malaikat Allah, datang daripada sahabat-sahabat, ulama-ulama, banyak kan? Banyak salawat. Nah, kita pun bisa buat salawat, tapi pakai ilmu. Kalau tak pakai ilmu jangan. Ya. Harus pakai ilmu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ala mamarrid duhur salatan wa salaman tusahhilu lana wa ahlana fi jami'il umur. Ya, saja kan? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibil mu'jizat kan Rasulullah. Salatan wa salaman taj'aluna wa ahlana muqimus salawat. Bisa kalau ada ilmu dia. Jadi jangan salah. Atau salawat daripada ulama-ulama seperti Syekh Ahmad Badawi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin syajaratil aslin nuraniyah. Ada tu kan? Alamatil qabdatir rahmaniyah. Nah itu banyak Pak selawat. Nah itu ya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Atuk tu datang dia, pulang dia. Awak nak ngaji katanya. Rupanya menantu nak minta hantar kau kata. Saya hantarkan ngaji datang masih ada gitu. Tak mungkin lah. Nampak lah. Ya. Ya. Habis sholat, dalam sholat, ya, boleh. Kalau awak sendiri 1000 kali pun boleh. Boleh.
Karena apa yang dibuat sahabat Nabi itu, Nabi itu mengiyakan. Iya. Maka sampai kata Rasul, alaikum sunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin min ba'di mahdiyin. Patuhi Rasul oleh sunnahku dan sunnah khalifah yang 4 setelah aku. Itu dia. Itu sunnah ya. Boleh di umpama salat Jumat. Salat Jumat rakaat pertama bacanya wattini at-tin. Rakaat kedua dibacanya qul huwallah al-falaq. Ya terserahnya, boleh. Double-nya begitu surahnya. Jangan nanti pula rakaat pertama dibacanya qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua inna a'tayna. Cocok? Kata orang kampung apa? Sungsang. Makruh. Ya, kalau terbalik nggak apa-apa, tunggu selesai, nggak ada salam-salaman. Ya, kita sholat pun nggak apa-apa. Selesai sholat nanti kita panggil, kita sampaikanlah. Mungkin lupa dia. Dah, ada lagi? Tuh. Mana tuh? Ada? Datang dulu. Baik. Iya. Rajin atuk nih baca buku nih ya. Saya tambah sedikit tuh ya. Itu kata Abu Lais tuh. Kata Abu Lais Asy-Syamarqandi, negeri Samarkand. Kata Abu Lais, kau kerjakan 4 perkara, tinggalkan 4 perkara, selamat kau alam kubur. Itu maksudnya itu. Pertama, jaga sholatmu, sempurnakan. Kalau ada yang tinggal diqadha. Betul. Yang kedua, aktsiru qiraatil Quran, banyakkan baca Quran. Yang ketiga, aktsiru sedekah, banyakkan sedekah. Yang keempat, banyakkan bertasbih. Itu kan itu. Tapi jangan disaja. Tinggalkan 4 larangan juga. Dia apa dia? Jangan kau berbohong, berdusta. Itu yang pertama ya. Jangan kau berdusta. Yang kedua, jangan kau berkhianat. Jangan berdusta, jangan berkhianat. Yang ketiga, jangan kau dengki. Yang keempat, ketiga, jangan adu domba. Adu domba. Yang keempat, jangan kau kencing, tegak dan tak cebok. Itu dia. Selamat ke alam kubur. Udah cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala
asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma, Allahumma rzuqna amala, Allahumma rzuqna bihusnil khatimah wa na'udzubika min syarril aqibah wa su'il khatimah. Allahumma syrah lana sudurana wa yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala